Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sungguh, perjalanan terpanjang manusia menuju Allah dimulai babaknya saat hari kiamat tiba, yaitu hari di mana malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Pada hari itu langit menampakkan pintu-pintunya dan para malaikat pun keluar darinya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Saat ini tentunya kita tidak bisa menemukan di manakah letak pintu-pintu langit tersebut. Namun sungguh pada hari itu langit akan menampakkan pintu-pintunya dan para malaikat pun keluar berbondong-bondong darinya. Para malaikat penghuni langit keluar dari langit, karena hari itu langit akan dilipat dan digulung oleh Allah sebagaimana kertas-kertas itu dilipat. Yauma nadwis samaa katayyi sijilli lil kutub. Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Saat ditiupkan sangkakala itu, maka langit dilipat, bintang-bintang berjatuhan, air laut ditumpahkan, gunung-gunung diterbangkan, semua yang bernyawa dimatikan, para malaikat, para jin, manusia, semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kemudian malaikat maut dan malaikat Israfil. Semuanya dihancurkan. Dalam tempo berapa lama? Selama 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Tidak disebutkan secara tegas dalam hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, bainan nafkhataini arba'un. Qalu ya Abu Hurairah, arba'una yawman? Qala abaitu. Qalu arba'una sana? Qala abaitu. Qalu arba'una syahra? Qala abaitu. Jarak waktu di antara kedua tiupan, kata Rasulullah, adalah 40. Mereka para sahabat bertanya, apakah 40 hari? Rasulullah SAW menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Mereka bertanya, apakah 40 bulan? Rasulullah SAW menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Mereka juga bertanya lagi, apakah 40 tahun, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, aku menolak untuk mengatakannya. Dan inilah yang disebut dengan Qiyamatul Kubra. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setelah semuanya mati, tidak ada lagi kehidupan. Pada waktu itu kemudian Allah menyuruh sebanyak 3 kali. Limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Siapakah raja dan penguasa hari ini? Sebanyak 3 kali. Namun hening, tidak ada jawaban satupun, karena semuanya sudah mati. Lalu Allah sendirilah yang menjawabnya. Lillahil wahidil qahar. Ini adalah milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Dan inilah makna daripada firman Allah, Maliki yaumiddin. Allah adalah raja dan pemilik hari pembalasan. Setelah bumi, langit dan segala isinya dihancurkan, kemudian Allah mendatangkan bumi yang baru. Apakah bumi selain dari bumi yang kita pijak saat ini? Tidak. Bumi hari itu adalah bumi yang kita pijak saat ini. Namun Allah datangkan dengan bentuk yang baru. Allah berfirman, yauma tubaddal ardu ghairal ardi was samawat. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikianlah pula langit. Bumi pada waktu itu dijadikan hamparan yang sangat luas dan merata. Tidak ada bagian yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Bagaimanakah prosesnya? Proses itu dimulai dari digoncangkannya bumi dan dikeluarkan isi perutnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan setelah itu gunung-gunung akan dihancurkan dan diratakan.
Kemudian Allah menjadikan semua permukaan bumi itu sama-sama datar dan sama-sama rata. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi didatarkan. Allah juga menyampaikan dalam sebuah firman-Nya, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadaruha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Pertanyaannya, kenapa bumi di hari itu dibuat semuanya datar? Allah berfirman, Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah wahai Muhammad, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah dimaklumi. Jawabannya adalah karena kalau tidak dibuat mendatar dan rata, maka tidaklah bumi hari itu mampu memuat seluruh makhluk sejak Nabi Adam diciptakan sampai manusia akhir zaman. Dan tempat inilah yang disebut dengan Ardul Mahsyar. Setelah itu Allah bangkitkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkitlah seluruh manusia dari kuburan-kuburannya. Dan inilah yang disebut dengan Yaumul Ba'atsi wan Nusyur. Bagaimana itu terjadi? Hal itu terjadi setelah peniupan sangkakala yang kedua. Kemudian Allah turunkan hujan rintik-rintik, hujan gerimis dari langit. Summa yunzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan hujannya dari langit. Dan setelah itu Allah bentuk kembali manusia dari tulang ekornya. Mereka bangkit dari kuburan seperti tunas-tunas menembus tanah. Tidak ada sesuatu pun dari badan manusia kecuali akan hancur dan rusak semuanya, kecuali satu bagian, yaitu tulang ekornya. Dan dari sanalah Allah akan membentuk manusia dengan bentuk yang baru pada hari kiamat. Setelah itu Allah temukan jasad-jasad baru itu dengan ruh-ruhnya. Allah lesatkan ruh-ruh orang yang beriman dari Aliyin. Dan Allah lesatkan ruh-ruh orang yang buruk, orang kafir itu dari Sijin, bumi yang terbawah. Masing-masing menemukan jasadnya dan tidak ada satupun yang keliru. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh itu dipertemukan dengan tubuhnya. Orang-orang kafir yang saat di dunia tidak percaya dan tidak beriman dengan hari kebangkitan, saat itu mata mereka terbelalak, seakan-akan tidak percaya dengan fakta yang mereka saksikan. Dan kemudian mereka berkata, Ya wailana man ba'asana min marqadina. Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami, dari kuburan-kuburan kami. Saat itu mereka dibangkitkan oleh Allah. Orang-orang kafir dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bingung, takut dan cemas. Mereka diibaratkan seperti laron yang berterbangan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh, seperti laron yang berterbangan. Pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan. Mereka berlarian tidak tentu arah, kacau balau, dan tidak lagi menghiraukan sekelilingnya. Tahukah bagaimana laron itu terbang? Saking tidak beraturannya, tak jarang tubuh mereka berbenturan, sayap mereka putus, tak peduli lagi dengan keadaan di sekelilingnya. Demikianlah orang kafir saat dibangkitkan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana ia lari menjauh dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Adapun orang-orang yang beriman, saat menyaksikan peristiwa tersebut, peristiwa kebangkitan, mereka pun berkata, Haza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Rahman, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
Dan manusia pada waktu itu dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam. Ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak memiliki sedikitpun daging yang menempel di wajahnya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang profesinya meminta-minta tanpa hajat, tanpa alasan kebutuhan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhi muz'atu lahmin." Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, di hari kiamat ia akan menghadap Allah, ia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun yang menempel di wajahnya. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan jalannya miring. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang tidak bisa berbuat adil kepada para istrinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kanat lahum ra'atan, famala ila ihdahuma, ja'a yaumal qiyamati wa shiqqu ma'il." Barang siapa yang memiliki dua orang istri, lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Ada juga yang dibangkitkan oleh Allah seperti orang gila. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memakan riba saat di dunia. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri pada hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Dan ada juga manusia yang dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk tubuh yang sangat kecil, seperti semut di tengah lautan manusia. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sombong saat di dunia. Dan ada juga yang dibangkitkan oleh Allah namun tidak dipedulikan. Ada juga yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ia memelas kepada Allah, "Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Rabbku, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta saat ini, padahal dahulu aku dapat melihat. Ada pula yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang menyakiti dirinya sendiri. Ada pula yang berjalan dengan kepalanya bukan dengan kakinya. Ada pula orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan lisan yang thayyibah, lisan yang baik bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Iya, memang seperti itu. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana saat ia dimatikan. Setelah itu, terdengarlah suara yang keras. Maka seluruh manusia, mukminnya, kafirnya, serentak menuju panggilan tersebut. Bagaimana mereka mendatangi panggilan tersebut? Mereka mendatangi panggilan tersebut seperti koloni belalang yang loncat secara teratur. Yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Ketika mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Inilah perbedaan antara sifat laron dan sifat belalang. Laron adalah hewan yang berterbangan dengan cara tidak teratur. Sedangkan kita bisa saksikan belalang dengan koloninya ketika mereka menuju satu tempat, mereka terbang atau loncat dengan sangat teratur. Akhirnya, tibalah manusia di tanah yang luas dan lapang. Itulah yang disebut dengan Ardul Mahsyar. Hari itu, seluruh manusia menghadap Allah dalam keadaan berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Kenapa manusia dikumpulkan pada hari itu dalam keadaan berdiri? Tidak dalam keadaan duduk ataupun terbaring. Karena manusia ketika duduk atau terbaring pada waktu itu, niscaya mereka akan tenggelam dengan keringat-keringat mereka sendiri. Manusia-manusia di waktu itu tersiksa dengan keringatnya, sesuai dengan kadar amal-amalnya, yaitu dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulutnya. Kemudian mereka dikumpulkan dalam keadaan matahari didekatkan, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan belum berkhitan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Mereka berdiri di situ dalam tempo yang sangat lama, yaitu setengah hari.
setengah hari dari sehari yang lamanya 50.000 tahun. Semuanya merasakan takut, panas dan dahaga. Semua tersengat dengan panasnya matahari, kecuali mereka orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada saat tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah pada Allah, seorang yang hatinya berkantung dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seseorang yang bersedekah dengan 1 sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta yang terakhir, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi pada saat sendirian, lalu ia meneteskan air matanya. Dalam keadaan tersebut, ternyata Allah pun tidak segera memutuskan hisab dan perkara di antara mereka. Kedahsyatan itu menjadikan mereka mendatangi para nabi. Nabi yang pertama kali didatangi adalah Nabi Adam. Mereka berkata, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya, meniupkan ruh ke dalam jasadmu, memerintahkan malaikat agar bersujud kepadamu. Mintalah untuk kami syafaat dari Rabb-Mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat apa yang menimpa kami? Lalu Nabi Adam berkata, sesungguhnya Rabb-Ku telah murka kepadaku dengan kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Pergilah kepada selainku, pergilah kalian kepada Nuh. Mereka kemudian mendatangi Nabi Nuh, dan Nabi Nuh pun tidak sanggup dan serta menyampaikan alasannya. Kemudian beliau memberikan rekomendasi supaya mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Ibrahim pun tidak sanggup dan menyampaikan alasannya. Kemudian beliau memerintahkan supaya mereka mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa meminta supaya mereka mendatangi Nabi Isa, dan akhirnya Nabi Isa pun tidak bisa menyanggupinya dan memerintahkan mereka untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Rabb-Mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Lalu Nabi pun pergi dan datang menuju bawah arsy. Lalu beliau tertunduk sujud kepada Allah. Maka terdengar seruan dari Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'atah, washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka niscaya akan dikabulkan, dan berikanlah syafaat maka engkau akan diberikan syafaat. Setelah itu barulah dibentangkan peradilan di tengah-tengah lautan manusia. Itulah yang disebut dengan faslul qadha, yaitu hari peradilan. Semua manusia pada waktu itu diadili dan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama-tama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para nabi dan para rasul. Mereka didatangkan dengan umatnya masing-masing. Satu persatu dari mereka pun dipanggil oleh Allah. Nabi Nuh didatangkan dengan umatnya. Nabi Nuh ditanya oleh Allah, sudahkah engkau sampaikan risalahku, peringatanku? Beliau menjawab, ya, sudah ya Allah. Lalu ditanyalah umatnya, adakah Nuh menyampaikan kepada kamu? Mereka menjawab, tiada datang seorang pun kepada kami yang menyampaikan peringatan ini. Kemudian ditanyakan kembali kepada Nuh, siapakah yang menjadi saksi untukmu? Nabi Nuh menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah, apakah betul Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya? Iya, sudah ya Allah, jawab Nabi. Allah kemudian bertanya, bukankah kamu tidak pernah hidup di masanya, di zamannya? Apa buktinya? Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, buktinya adalah ayat-ayatmu ya Allah. Ayat-ayatmu yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah dan peringatanmu kepada umatnya. Suatu saat Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepadanya.
Yang mulanya Ibnu Mas'ud enggan, karena merasa tidak pantas membacakan Al-Quran itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendesak beliau untuk membacakan Al-Quran di hadapannya, sampai Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa. Satu demi satu ayat dibaca oleh beliau. Dan tibalah pada ayat yang ke-41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Beliau mengangkat kepalanya dan melihat Rasulullah SAW, janggutnya telah basah dengan air matanya. Setelah berakhir sidang dan peradilan para nabi dan para rasul, datanglah giliran berikutnya, yaitu umat-umat mereka. Dan umat yang pertama kali disidang dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipanggil satu persatu. Mereka dipanggil oleh Allah dengan nama dan nama bapak mereka saat di dunia, Fulan bin Fulan. Dan mereka pun datang sendiri-sendiri menghadap Allah tanpa ada teman, tanpa pendamping, tanpa ada pengacara. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri, farda. Pada hari itu ditampakkan seluruh amal perbuatan mereka sejak mereka balik sampai mereka meninggal. Inilah yang disebut dengan yaumul arab, yaitu hari ditampakkan amal perbuatan manusia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan tibalah waktunya mereka itu ditanya oleh Allah. Allah menjadikan memori mereka pada waktu itu sangat tajam, sehingga bisa mengingat segala sesuatu yang pernah diperbuatnya. Berbeda dengan kita saat ini, sangat mudah lupa dengan apa yang kita lakukan beberapa saat yang lalu. Hari itu manusia tidak bisa berkelit dengan apa yang telah mereka perbuat saat di dunia. Mulut-mulut mereka dikunci oleh Allah, dan yang menjadi saksi atas mereka adalah tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, mulut-mulut kalian ditutup dan tangan-tangan kalian akan berbicara, serta akan disaksikan oleh kaki-kaki kalian atas apa yang telah kalian kerjakan. Bahkan kulit pun akan bersaksi untuk jasad-jasad mereka sendiri, sampai jasad-jasad itu pun heran dan bertanya kepada kulit. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ya, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit pun menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Orang-orang kafir pada hari itu disidang dengan disaksikan seluruh makhluk, sehingga saat terkuak keburukan dan kebusukannya, mereka dilaknat oleh seluruh malaikat, oleh seluruh manusia, oleh seluruh makhluk. Berbeda halnya, yaitu saat Allah mengadili orang-orang yang beriman. Saat menyidang dan mengadili orang-orang yang beriman, Allah mengadili mereka secara pribadi, secara personal, dan dalam sidang yang tertutup. Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha yudnil mu'min fayadau alaihi kanfah wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanbaka ata'rifu dhanbaka fayaqulu na'am ay Rabb hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuka 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Artinya, sesungguhnya Allah mendekat kepada orang mukmin. Kemudian Allah meletakkan tabirnya. Kemudian Allah bertanya kepadanya dan menutupi kesalahan-kesalahannya. Allah berfirman, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa itu? Dia berkata, betul wahai Rabbku. Hingga ketika sudah diakui dosa-dosanya dan dia melihat bahwa dirinya akan celaka, Allah pun berfirman, aku telah merahasiakannya bagimu di dunia dan aku mengampuninya hari ini. Setelah itu Allah menerbangkan catatan-catatan amal dan mendatangi manusia sesuai dengan iman dan amal perbuatannya.
Orang-orang yang beriman menerima kitab-kitab catatan mereka dari sebelah kanan ataupun dari arah depan mereka. Sedangkan orang-orang kafir, mereka didatangi catatan-catatan amal mereka dari sebelah kiri maupun dari arah punggung mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada manusia untuk membaca catatan-catatan tersebut. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Orang-orang mukmin ketika membaca buku catatannya, mereka merasa senang dan gembira dan segera menemui keluarga-keluarganya mereka dan segera menemui keluarga-keluarga mereka. Adapun orang-orang kafir, pada saat menerima kitab-kitab mereka dari arah kiri atau belakang mereka, mereka pun sangat ketakutan dan mereka pun berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, catatanku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai sekiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang kekuasaanku daripadaku. Melihat kondisi yang genting tersebut, terpaksa menjadikan mereka nego dengan Allah. Mereka nego dengan Allah. Mereka memelas kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, tukarlah kedudukanku di neraka dengan anak-anakku, dengan istriku, dengan saudara-saudaraku, dengan kaum kerabatku. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menerima tawaran dari mereka. Hari itu manusia dihisab dan diadili oleh Allah. Ada yang dihisab dengan mudah, ada yang dihisab dengan hisab yang sulit. Ada orang-orang yang istimewa di mana mereka masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapakah mereka?